Said Akil, calon bupati yang mantan sekda, tak paham undang-undang atau melanggar undang-undang. Baru-baru ini dunia maya dikejutkan oleh sebuah video yang memperdengarkan Said Akil, seorang calon bupati yang juga mantan sekretaris daerah, membuat pernyataan mengejutkan. Dalam video tersebut, ia dengan percaya diri menyebutkan bahwa saat menjabat sebagai sekda, dialah yang memegang kendali atas kebijakan program dan penganggaran. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Mari kita bedah pernyataan tersebut. Apakah Said Akil benar-benar tidak paham tentang kewenangan seorang sekda atau justru ada pelanggaran hukum yang lebih serius? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran sekda sebenarnya terbatas pada membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dengan kata lain, sekda bukanlah pembuat kebijakan program apalagi pengambil keputusan anggaran. Peran ini secara hukum dimiliki oleh kepala daerah yaitu bupati atau wali kota yang memimpin penuh jalannya pemerintahan termasuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Klaim Said Akil tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang mantan pejabat penting tidak memahami batasan kewenangannya? Atau mungkin pernyataan tersebut mencerminkan adanya penyalahgunaan wewenang selama ia menjabat? Dalam skema pemerintahan yang sehat, setiap pejabat memiliki batasan kewenangan yang diatur dengan tegas. Dan sekda bukanlah pihak yang memegang kuasa penganggaran apalagi kebijakan program strategis. Jika kita telaah lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah juga menegaskan bahwa kewenangan perencanaan dan penganggaran mutlak berada di tangan kepala daerah. Dengan persetujuan DPRD, tugas sekda adalah mengkoordinasikan pelaksanaan, bukan menentukan arah kebijakan. Pernyataan Said Akil dalam video tersebut menimbulkan dua kemungkinan. Apakah ia benar-benar tidak memahami peran dan fungsinya sebagai sekda dulu? Atau ia sengaja menyampaikan informasi yang menyesatkan? Apapun alasannya, ini tentu menjadi catatan serius bagi publik, terutama menjelang pilkada. Apakah publik ingin dipimpin oleh seseorang yang terkesan tidak mengerti aturan atau yang mungkin memiliki riwayat penyalahgunaan wewenang? Publik perlu lebih kritis dalam menyikapi pernyataan para calon pemimpin. Apa yang disampaikan di depan kamera, di depan orang-orang, harusnya didasarkan pada fakta, bukan ambisi atau narasi yang bisa menyesatkan. Karena pada akhirnya, yang diharapkan masyarakat bukan hanya sekedar pemimpin yang pandai bicara, tetapi juga yang memahami batasan hukum dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas. Jadi, apakah Said Akil tak paham undang-undang atau justru melanggarnya? Berikan pendapatmu.